Kayak ini bantahan kepada kebanyakan orang-orang awam yang melafadzkan niat mau puasa, nawaitu shauma ghadin. Kaif ya mawjud indakum hunak min qabl. Waktu antum dengan jamaah mereka setiap Ramadan membaca ini setiap hari pakai mikrofon, nawaitu shauma ghadin, seperti itu. Atau di antara kalian diajarkan seperti itu. Maka itulah kenyataan bahwa kebanyakan dari awam atau yang tidak mempunyai ilmu beribadah tanpa ilmu. Maka di sini kita masuk kepada pendalilan setelah kita mengetahui masalah yang pertama, bahwa niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Beristidlal penulis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah ibni Waqqas an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis yang muttafaqun alaih. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan penulis di sini telah mengulang di kitab yang lalu. Maka masih ingat diulang di kitab yang kedua di bab apa? Innamal a'malu binniyat di bab apa? Ya akhi ma'akum mikrofon aula. Man yujib? Hendak. Surut wujub siang. Baik. Fi surut wujub atau fi surut as-sihhah laisa fil wujub. Suratul wujub kan nasib arba'ah: Islam, al-aql wal bulugh wa kadalika al-itaqah. Wa amma surut as-sihhah laisa wujub. Surut sihhah as-siyam an-niyah wa kadalika tabitu niyah. Maka telah terdahulu di pelajaran yang lalu di kitab yang terdahulu. Maka di sini sanadnya pun telah kita lewati. Haddatsana Abdullah bin Maslamah wa huwa al-Qanabi, dan Abdullah bin Maslamah al-Qanabi min asbatin nas dari kitab Muwatta Imam Malik. Maka dia di sini periwayatannya kepada Imam Malik di dalam sanad ini akhbarana Malik mempunyai kekuatan tersendiri karena dia orang yang paling kuat periwayatan dari Malik. Maka periwayatannya di sini sangat kuat, dan inilah kelebihan dari Imam Al-Bukhari, di mana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari rawi-rawi selain yang thiqah dan selain yang derajatnya imam. Juga selain itu Imam Al-Bukhari menyebutkan rawi-rawi yang dia itu lebih kuat periwayatan dari gurunya. Maka Abdullah bin Maslamah sangat kuat periwayatannya dari Imam Malik. Qala Imam Malik, siapa? Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, an Yahya ibni Sa'id. Faman Yahya ibnu Sa'id? Huwa Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, Abu Sa'id. Wa huwa al-Ansari al-Baghdadi. Yahya ibnu Sa'id huna Yahya ibnu Sa'id al-Ansari al-Madani dari Madinah. Dan dia derajatnya thiqatun sabtun, di atas derajat thiqah. Dikatakan oleh Abu Hatim thiqatun, dan juga Abu Zur'ah thiqah, dan Imam Ahmad mengatakan athbatun nas thiqah. Maka dia orang yang paling kuat hafalannya dari manusia. Dan disebutkan makana abbatuhu wa asad tafaqaddahu, maka tidak ada selain dari dia orang-orang yang sangat perhatian kepada hafalannya dan
perhatian di saat meriwayatkan dari lafaz-lafaznya. Dan dikatakan oleh Imam An-Nasa'i thiqatun sabtun. Maka lafaz-lafaz ini menunjukkan bahwa dia adalah imam di atas derajat thiqah. Maka oleh sebab itu Sufyan ibnu Uyainah menyebutkan kana muhadditsul Hijaz ibnu Syihab wa Yahya ibnu Sa'id wa ibnu Jurayd. Maka dari para ulama muhaddisin di zaman mereka yang merupakan muhadditsul Hijaz, memakna Hijaz. Al-Hijaz adalah di zaman now Saudiyah, ataupun Al-Hijaz maknanya sekarang adalah Makkah dan Madinah termasuk dari Al-Hijaz. Maka dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah, ulama muhaddits Hijaz adalah diantaranya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka dia di Hijaz. Dan begitupun di sini Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari di Madinah, dan juga Ibnu Jurayd di Makkah. Maka ini 3 muhaddits di zaman yang sama, kata Imam Ibnu Uyainah. Maka sahihnya Imam Ibnu Uyainah memuji mereka 3 adalah muhaddisnya, penjaga gawangnya ilmu hadis di negeri Al-Hijaz, di Makkah dan Madinah. Dan bahkan Sufyan Ats-Tsauri pun memujinya, kana ajal inda ahli Madinah min az-Zuhri hufadun nas arba'ah wa dzakarahu minhum. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan di zamannya 4 muhaddis yang paling kuat hafalannya, dan di antaranya disebutkan Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari, dan disebutkan kana ajal inda ahli Madinah min az-Zuhri, bahwa dia lebih kuat hafalannya dari Imam Az-Zuhri, dari ulama ahli Madinah. Dan dipuji oleh Ali ibn al-Madini, disebutkan min ashabis sihatil hadis wa thiqatihi wala wa man laisa fi nafs min hadithihim syai' lam ara ahadan asbat wa a'lam birijal minhu. Maka aku tidak pernah mendapati orang yang paling kuat ilmu rijal, ilmu sanad. Fulan ibnu fulan keadaannya sahih, fulan ibnu fulan dhaif, fulan ibnu fulan mudallis. Kata Ali ibn Madini yang jagoan dari ilmu penyakit hadis ini mengakui bahwa Yahya ibn Sa'id Al-Ansari tidak ada yang mengetahui dari ilmu rijal kecuali dari dia, dari ahli Madinah. Maka ini pujian yang tinggi. Maka cukup kepada pujian-pujian Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Kemudian Yahya ibn Sa'id Al-Ansari meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ibrahim, dan dia adalah Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi Al-Qurashi. Maka dia termasuk dari ahli Madinah juga. At-Taimi nisbah kepada ahli Madinah. Maka Muhammad ibnu Ibrahim juga Al-Madani. Dan Muhammad ibnu Ibrahim barakallahu fikum, dia rawi yang thiqah, diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim thiqah, dan juga oleh Imam Ahmad ada sesuatu di hadisnya. Dan disebutkan oleh Imam An-Nasa'i juga thiqah, dan dithiqahkan oleh Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi, dan dithiqahkan oleh Yahya ibnu Ma'in, dan Ya'qub ibnu Sufyan Al-Faswi, dan Ya'qub ibnu Syaibah As-Sadusi. Maka dia adalah rawi yang thiqah. Adapun sebagian ulama menyebutkan kurang baik hafalannya seperti Imam Ahmad, maka wallahu a'lam tidak sampai menurunkan dia kepada derajat dhaif, cukup kepada derajat thiqah ataupun saduq. Adapun Alqamah, maka di sini adalah Alqamah ibnu Waqqas Al-Adawi Al-Utwari, dan di sini pun dia Al-Laitsi, berarti Al-Madani, dan dia rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh Imam An-Nasa'i dan Al-Waqidi Muhammad ibn Sa'ad. Maka dari
sanad mulai dari Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, kemudian kepada Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, kemudian kepada Alqamah ibnu Waqqas, semuanya musalsal bil madaniyin, dan meriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab wa huwa madani. Maka di sini kita katakan silsilah al-madaniyin. Dan hadis ini disebutkan contoh di dalam kitab mustalah hadis dengan hadis yang gharib. Maknanya tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi kecuali Umar hadis ini. Dari sahabat hanya satu. Maka hadis yang gharib ataupun mufrad, yang munfarid, yang tidak meriwayatkan dari gurunya kecuali satu. Dan Umar pun, kata para ulama ahli hadis, tidak diriwayatkan dari tabi'i kecuali satu. Siapa? Alqamah ibnu Waqqas. Dan Alqamah ibnu Waqqas yang merupakan tabi'i yang meriwayatkan dari Umar, itu pun tidak diambil dari kelompok tabi'i shaghir kecuali oleh Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Muridnya satu. Dan Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi tidak diambil dari ahli Madinah, dari kelompok tabi'i shaghir kecuali oleh Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Maka setelah Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, mulailah diambil oleh para muhaditsin yang banyak. Di antaranya di sanad ini diambil oleh Imam Malik. Dan di riwayat-riwayat yang lain diambil dari jalan-jalan yang lain. Maka hadis ini dinamakan juga dengan hadis yang mufrad atau hadis yang gharib. Maknanya adalah hadis yang tidak ada periwayatannya kecuali dari gurunya hanya satu saja. Dan hadal hadis, dalil yang pertama, bi ananiyah mahalluha fil qalb. Aina dalil dzukira fi hadal hadis? Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Bahwa sungguhnya niat itu sebagai syarat dari segala amalan. Niat ikhlas sebagai syarat dari segala amalan. Karena lafaz innamal a'malu innama yufidul hasad. Sungguhnya setiap amal-amal itu tidak diterima kecuali dengan keikhlasan. Maka poin pendalilannya keikhlasan di dalam hati. Innamal a'malu binniyat ay niyatu mahalluhu fil qalb. Karena niat tadi telah kita jelaskan dia amalan hati. Hada huwa wajhu dalalah. Innamal a'malu binniyat wa niyat fil qalb. Wa kadzalika istadalla al-muallif bi hadis asani, hadis An-Nu'man ibnu Bashir. Kama qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nu'aim, haddatsana Zakaria an Amir, sami'tu An-Nu'man ibnu Bashir. Hada sanad qasid yusamma rubaiyat. 4 sanad di Sahih Al-Bukhari. Maka mudah untuk menghafal dan juga sangat kuat periwayatannya. Berkata An-Nu'man ibnu Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa al-musbihat